Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mestinya agama itu lewat metodologi. Jadi tidak asal percaya, asal yakin, kemudian ngotot merasa benar. Padahal sama sekali tidak bisa membuktikan apa-apa. Praktek agama adalah praktek di alam rohani atau alam akhirat. Jadi secara otomatis walaupun kita di dunia, di alam jasmani, karena kita praktek di alam akhirat, otomatis jasmaninya ngikut. Karena dimensi rohani itu lebih tinggi daripada dimensi akal, dimensi dunia. Ketika rohaninya telah memasuki dimensi akhirat, otomatis jasmaninya itu ngikut. Tentu rohani inilah yang banyak yang tidak bisa memahami dan mengira perasaan itu rohani. Rasa itu dikira rohani, batin dikira rohani, angan-angan dikira rohani. Bukan. Rohani adalah kesadaran yang ada di atas kesadaran jasmani atau di atas kesadaran akal. Ya. Maka akal mesti terhenti dulu, baru konkret berada di dimensi di atasnya akal. Jika akal itu misalnya sekelas SMA, maka rohani adalah kesadaran di atasnya SMA. Ya. Atau misalkan kita mau naik ke dimensi sarjana, ya, maka mestinya logika harus lulus dulu dari SMA itu, barulah bisa masuk ke sarjana, ya. Itu logikanya seperti itu. Lah, akalnya aja masih dominan, mana bisa masuk ke gelombang rohani. Sementara untuk masuk ke gelombang rohani itu bukan berarti tidak berakal, tapi akalnya otomatis akan ngikut. Karena di dimensi rohani ada di atasnya akal. Hanya saja kita mesti mati dulu. Akalnya yang dimatikan dulu, baru bisa mengerti dan benar-benar masuk di dimensi rohani. Rohani adalah tingkat kesadaran tertinggi. Sedangkan jika manusia sudah sampai di kesadaran itu, pasti alamnya adalah alam akhirat. Sedangkan dunia masih di tingkatan kesadaran akal, maka alamnya adalah alam dunia. Bagaimana rasa di alam akhirat? Sama persis dengan dunia, karena kesadaran itu telah terupgrade, telah diaktifasi, sehingga terintegrasi lagi dengan kesadaran kita. Rahasia itu ada pada Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Kalau tidak sampai ketemu itu, ya tidak mungkin. Bagaimana mau menilai orang yang ada di atas gelombang yang tinggi sementara dianya masih di gelombang akal? Akalnya hilang saja, sudah hilang alam dan dunianya. Dikarenakan tingkatan rohani sebanding dengan tingkatan akhirat, maka karena kecepatan kesadarannya seimbang, maka akhirat akan menjadi persis seperti dunia lagi. Hanya saja yang mengerti itu hanya pelakunya, dan orang-orang lain tidak bisa melihat itu. Ya,
Jadi jelas kalau memang belum bisa memasuki dimensi rohani, itu tidak akan bisa menilai di dimensi itu ya, karena dimensi rohani itu lebih tinggi daripada dimensi dunia atau akal. Dipastikan ya tidak bisa memahami itu. Makanya jika ada orang yang masih di dimensi akal kok menilai yang di dimensi rohani, kayaknya lucu gitu ya. Makanya inilah pentingnya metodologi untuk memasuki alam rohani. Nah, itu saja ya penjelasan tentang dimensi rohani dan dimensi akal. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini adalah tentang Thorikoh Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.